Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Imam Muklis SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Jadi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menjalankan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol restitusi, 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan karena hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif lebih menekankan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia yang perlu dipahami adalah: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman; yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain; ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer ini artinya guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru bersama-sama dengan siswa melakukan sesuatu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Pada posisi inilah, guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Pada tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi sukses. Pada tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahapan ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga akan dapat mengenali dan memahami kebutuhan murid dengan tujuan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi.
Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dari modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak adalah keterkaitan budaya positif dengan Filosofis Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun dan berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan dapat dijalankan apabila seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Selain itu juga harus mampu melakukan perubahan positif dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan positif yang diinginkan dalam visi guru penggerak adalah menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan Filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami dan mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman itu harus saya tularkan kepada rekan guru maupun seluruh warga sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya adalah tentang bagaimana posisi kontrol guru dalam menerapkan restitusi itu ternyata akan sangat berdampak pada siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol saya yang saya jalankan adalah sebagai guru masih sebatas penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer yang mampu menangani masalah dengan cara segitiga restitusi agar masalah siswa teratasi dengan baik. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman saya menangani kasus siswa yang bolos pada saat jam terakhir karena belum selesai tugas dan malah asyik bermain game di warnet, dan kasus mencontek saat penilaian harian. Saya mencoba menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, dari mulai menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya adalah semakin bersemangat dan termotivasi untuk perbaikan diri dan untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah saya. Hal yang sudah baik adalah siswa sudah mulai mampu memunculkan motivasi internalnya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya yang harus menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terkadang saya merasa dibayangi rasa bersalah karena menghukum murid jika tidak mengerjakan tugas ataupun karena kurang disiplin. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya berganti menjadi manajer, di mana ada komunikasi yang efektif antara saya dan siswa dalam menyelesaikan masalah mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Hal lain yang penting pernah, namun sampai pada tahapan selain kolaborasi dengan pimpinan di mana saya hanya memberikan adanya kepada mereka juga dengan saya tentu adalah memantau dan murid anaknya juga bisa sadar tercipta. Tapi setelah itu saya berikan hukuman kepada di rumah dan di lingkungan restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah selain kolaborasi dengan pimpinan dan rekan guru, perlu adanya kolaborasi juga dengan orang tua dalam memantau perkembangan anaknya agar tercipta karakter yang baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan mereka. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.